Di dunia ini ada banyak profesi yang kelihatannya mulia. Misalnya dokter nyelamatin orang, polisi nangkap penjahat, guru ngajarin murid, dan satu profesi yang sering diremehkan yaitu akuntan. Padahal kalau salah ngitung dikit aja kita bisa bangkrut. Nah, di film ini kita ketemu akuntan yang kalau salah hitung yang bangkrut bukan cuma rekening, tapi nyawa. Kita kembali ke sosok misterius. Christian Wolff diperankan oleh Ben Affleck, yaitu sang Batman. Dia bukan akuntan biasa. Dia adalah kombinasi dari kalkulator hidup, database berjalan, dan pasukan khusus satu orang. Algorithm to search for your 10 best fits. That same algorithm. Christian punya kemampuan luar biasa dalam matematika. Dia bisa melihat pola dalam angka. Kayak kita lihat diskon di marketplace, langsung hijau di mata. Tapi bedanya dia cuma nggak lihat angka, dia bisa lihat kebohongan. Setelah kejadian di film pertama, Christian mencoba hidup normal. Ya, normal versi dia. Rutinitasnya bangun pagi tanpa alarm, karena otaknya sudah kayak alarm. Kerja hitung uang, makan sederhana, latihan bela diri, latihan nembak, dan tidur kembali. Ya, ini bukan jadwal akuntan biasa. Ini jadwal akuntan plus assassin plus robot. Masalah baru mulai datang. Datang klien misterius. Suatu hari Christian dapat klien baru. Perusahaan besar. Data keuangan rapi. Semua terlihat terlalu sempurna. Dan kalau ada sesuatu yang terlalu sempurna, biasanya itu bohong. Christian mulai bekerja. Dia duduk, buka file, dan mulai ngitung. Dalam hitungan jam dia menemukan sesuatu. Angka-angka yang seharusnya masuk malah hilang. Uang yang seharusnya keluar malah muncul. Ini bukan kesalahan kecil. Ini adalah manipulasi sistematis skala besar. Library. Red light. Aiden, your Christian mulai menyelidiki lebih dalam. Dia nggak panik, nggak heboh, dan dia cuma fokus. Kayak lagi ngerjain soal matematika, tapi jawabannya bikin orang bisa masuk penjara. Begitu dia semakin dekat dengan kebenaran, orang-orang mulai sadar. Ada yang bongkar nih. Dan mereka langsung ambil keputusan cepat. Yaitu hilangkan saja Christian. Christian pun mulai diserang. Kalau orang biasa mulai panik. Tapi kalau Christian, dia tetap tenang dan santuy. Di tengah investigasi, Christian kembali berhubungan dengan orang dari masa lalunya. Hubungan sosialnya yang unik. Dia nggak banyak bicara, nggak banyak ekspresi, tapi dia peduli. Tapi kalau dia peduli, dia akan melindunginya. Versi dia bilang, aku ada buat kamu. Dia cover dari jarak jauh pakai sniffer. Semakin dalam Christian menggali, semakin besar masalahnya. Ini bukan cuma perusahaan korup, ini jaringan besar. Pencucian uang, perdagangan ilegal, dan operasi gelap berskala internasional. Dan semua itu disembunyikan lewat angka-angka. Christian bukan cuma melawan orang, dia melawan sebuah sistem. Dia harus membaca data, menemukan pola, dan mengantisipasi langkah musuh ini kayak lagi main catur. Tapi kalau kalah bukan cuma kalah. Ketika keadaan mulai memaksa, Christian turun langsung. Dan seperti biasa, gak banyak gaya, dia gak banyak teriak. Gak banyak dialog, langsung masuk, selesaikan, dan keluar. Kayak cekot cepat di kasir tapi versi berbahaya. Di tengah cerita, Christian menemukan sebuah fakta mengejutkan. Musuhnya bukan cuma organisasi besar, tapi ada orang dalam. Seseorang yang selama ini terlihat biasa. Ternyata bagian dari sebuah sistem ini. Walaupun Christian bukan tipe emosional, di sini kita lihat perubahannya. Dia mulai lebih protektif, lebih terlibat, dan sedikit manusiawi. Walaupun tetap cara ekspresinya beda. Semua petunjuk mengarah ke satu tempat, satu operasi besar, satu pusat kendali, dan di sanalah semua jawaban tersedia.
Christian menghadapi dalang utama, orang yang selama ini mengatur semuanya dari balik layar. Pertemuan mereka bukan cuma soal uang, ini soal kontrol, kekuasaan, dan kebenaran. Pertarungan berlangsung sangat cepat, tidak panjang, tidak berisik, tapi sangat efektif. Christian bergerak seperti rumus matematika yang tidak pernah salah. Akhirnya jaringan tersebut pun runtuh hingga rasionya terbongkar. Orang-orang mulai bertanggung jawab dan Christian, dia tetap seperti biasa. Setelah semua selesai, Christian kembali ke rutinitasnya. Duduk, hitung angka, dan hidup tenang. Seolah-olah semuanya kejadian tadi cuma pekerjaan sampingan. Film ini ngajarin kita jangan remehin profesi apapun. Angka bisa jadi senjata dan orang paling tenang bisa jadi paling berbahaya. Jadi kalau suatu saat kamu ketemu akuntan yang terlalu tenang, terlalu pintar dan terlalu akurat, jangan tanya dia kerja di mana.